Baik, ini ya insyaallah kita akan bahas masalah adzabh. Adzabh itu adalah berkurban, menyembelih, atau an-nahr. Sama an-nahr ini juga sama. An-nahr adalah penyembelihan. Berasal dari kata fasalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala teman-teman dalam surah Al-Kautsar, ketika teman-teman membaca surah Al-Kautsar, maka teman-teman akan membaca fasalli li rabbika wanhar. Maka an-nahr ini adalah berkurban. Jadi dalam bahasa Arab, berkurban itu bahasa Arabnya ada an-nahr, ada az-zabh, ada al-udhiyah. Ya, ada 3 ya, atau lebih bahkan. Yang sekarang kita belajar ada al-udhiyah, ada az-zabh, ada an-nahr. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-udhiyah atau az-zabh atau an-nahr itu adalah ya secara syar'i hewan yang mana dia akan disembelih pada hari Nahr atau hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang khusus, yaitu arti dari kata al-udhiyah atau kata an-nahr. Ada juga ulama ya yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan an-nahr yaitu sendiri adalah hari di mana untuk menyembelih. Ya, jadi Idul Adha-nya itu sendiri disebut an-nahr. Dan kita tahu subhanallah hewan sembelihan yang untuk kelak nanti berkurban itu adalah hewan sembelihan yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulnya. Kemudian untuk waktunya juga sudah ditentukan, subhanallah. Bahkan subhanallah teman-teman, ini ibadah ya, di antara ibadah al-udhiyah ini, berkurban ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Dan di antara cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman, ketika teman-teman kemarin misalnya ya belum diberikan kesempatan untuk berkurban, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku Al-Latif yang Maha Lembut, berikanlah kemampuan untuk hamba bisa berkurban. Berikanlah kemampuan untuk hamba bisa mendekatkan diri kepada Engkau ya, subhanallah. Maka Allah akan beri ini, Masya Allah. Jadi di antara keutamaannya teman-teman adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka mengikuti apa yang telah disunahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Masya Allah. Subhanallah. Ini di antara keutamaan berkurban. Di kurban itu adalah dalam rangka menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, ya, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah atau Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Allah subhanallah. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ismail sudah mulai menginjakkan lagi bayi ya, Masya Allah, maka Nabi Ibrahim pun taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan Nabi Ibrahim akhirnya Allah ganti dengan domba yang besar ya, tidak menyembelih Nabi Ismail tapi menyembelih kurban, Masya Allah. Kemudian di antara keutamaannya teman-teman adalah ketika kita berkurban itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alangkah baiknya teman-teman ketika kita melakukan sebuah amal solih, sebuah ibadah, termasuk diantaranya berkurban, kita tahu dulu keutamaannya apa, sehingga kita bersemangat, termotivasi untuk bisa melaksanakan amal solih. Di berkurban adalah dalam rangka bersyukur. Subhanallah, Allah sudah beri kita 1 tahun itu nikmat yang begitu luar biasa, Masya Allah ya. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kita bisa bicara, bisa berjalan, Allahu Akbar. Tidak bisa kita hitung jumlahnya, ya, ber-TT, triliun-triliun, tidak bisa. Maka di antara rasa bersyukurnya kita adalah menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ya, Masya Allah. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya manfaat hewan kurban, di antara manfaat kita berkurban juga untuk bersedekah. Bersedekah kepada orang-orang yang memang tidak biasa memakan daging misalnya. Jadi subhanallah, dan ini merupakan ajaran Islam, berbagi kepada sesama, subhanallah. Mungkin ada orang yang dalam setahun itu teman-teman yang hanya dimakan ya itu adalah tempe tahu saja. Dan spesial di hari berkurban atau di hari Nahar, di hari Idul Adha, maka mereka pun bisa merasakan nikmatnya makan daging, ya subhanallah.
Dan ini merupakan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu berbagi kepada sesama. Subhanallah, Allahu Akbar, ya Masya Allah. Dan yang paling penting di antara hikmah berkurban, di antara keutamaan berkurban teman-teman adalah agar kita meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan ketakwaan dari kita semua hambanya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, teman-teman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, daging-daging yang telah disembelih itu, daging-daging kurban, ya daging-daging unta dan darahnya, itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanlah yang akan mencapainya. Subhanallah. Jadi kalau kita teman-teman mengaku diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan berkurban. Subhanallah. Dan kita yakin bahwa ketika kita berkurban, maka harta kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam rangka bersedekah, berbagi untuk sesama. Masya Allah. Baik, setelah kita tahu apa keutamaan berkurban, ya, maka yang selanjutnya kita ingin pelajari teman-teman adalah hukum kurban itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai hukum kurban. Dan di antara pendapat jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa kurban ini adalah sunnah. Ya. Kenapa mereka mengatakan bahwa kurban ini adalah sunnah? Mereka beralasan dengan sebuah bukti, sebuah dalil dari Nabi kita Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'." Kata Rasulullah SAW, "Idza dakhalatil ashr," jika telah masuk 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi, maka janganlah ia menyentuh atau memotong rambut kepalanya, wa basyarihi, dan juga rambut badannya. Diartikan oleh sebagian ulama yang dimaksud di sini wa basyarihi ini adalah kuku, ya, syai'un, sedikit pun juga. Para ulama mengatakan teman-teman dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mewajibkan, ya, tidak mewajibkan untuk berkurban, tapi barang siapa yang ingin menyembelih kurban, ya. Kalau seandainya kurban itu hukumnya wajib, maka Rasulullah SAW akan mengatakan diwajibkan kepada kalian. Tapi di sini Rasulullah SAW hanya mengatakan jika kalian ingin berkurban. Ini menunjukkan bahwa hukum kurban itu sendiri adalah sunnah, ya, Masya Allah. Dan kita tahu teman-teman bahwa yang namanya berkurban itu bukan hanya sekali seumur hidup, ya. Karena kalau di sebagian daerah di Indonesia itu ada yang berkeyakinan kalau sudah berkurban dalam hidupnya itu sudah cukup, ya. Padahal kalau kita mampu, ya, suami kita mampu, maka boleh berkurban setiap tahun, ya. Boleh berkurban setiap tahun. Baik. Kemudian setelah kita tahu bahwa kurban itu hukumnya sunnah, maka yang perlu kita ketahui juga, yang perlu kita ilmui, boleh dicatat teman-teman, karena ini nanti menjadi bekal untuk kita dan suami kita tentunya ketika datang sudah mendekat, ya, 10 Dzulhijjah, maka kita sudah siap-siap, ya, siap-siap membuka kembali catatan kita. Baik, di antara syarat berkurban teman-teman, itu hendaklah seorang muslim, ya, jadi bukan orang kafir. Orang yang masuk Islam, ya, orang yang muslim itu adalah orang yang boleh berkurban. Kemudian yang kedua adalah orang yang mampu. Jadi mampu cukup untuk beli hewan kurban. Dan di sini teman-teman, yang namanya cukup tuh nggak harus kaya, ya. Yang namanya cukup tuh nggak harus berdijit-dijit saldonya, tidak, ya. Tapi yang namanya cukup itu, subhanallah, kalau dia mampu, ya Allah mampukan. Dan subhanallah teman-teman, banyak loh teman-teman yang kami temui, subhanallah, ada orang-orang yang dia mungkin dalam keseharian hanya istilahnya kerja juga serabutan, tapi dia punya niat mau berkurban, maka Allah akan mampukan itu, ya. Walaupun dengan menabung caranya, subhanallah. Siapa yang lurus niatnya teman-teman, an-niyatus shadiqah, siapa yang lurus niatnya, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengetahuinya dan Allah akan mampukan jalannya, subhanallah. Jadi mumpung sekarang kan masih lumayan, ya, jauh dengan Dzulhijjah,
Maka yang mesti kita lakukan sekarang nih teman-teman adalah benar-benar jujur, kita benar-benar mau berkurban enggak tahun depan? Ya, mau berkurban. Kalau kita mau berkurban, niat yang lurus, benar-benar meluruskan niat, kemudian ikhtiar maksudnya berusaha entah nabung ya sehari berapa, ditulis ini adalah tabungan kurban ya, subhanallah. Tapi bagaimana Ustazah? Kayaknya kalau dihitung-hitung sepertinya nanti pada waktu hari hanya nggak cukup. Jangan berpikir demikian teman-teman. Yang mencukupkan itu Allah, yang memampukan itu Allah. Ya, sekarang kita benar-benar aja mengatakan, ya Rob, saya sudah ikhtiar ini menabung untuk menyembelih hewan kurban. Nanti masalah sampai atau tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak sekali dalam kehidupan kita itu sesuatu yang mungkin di luar nalar kita, di luar logika kita, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Baik. Kemudian di antara syarat berkurban juga teman-teman adalah ketika seseorang sudah balik. Ya, sudah balik itu dia sudah bisa berkurban. Ya, baik. Nah, hewan-hewan apa saja yang digunakan untuk berkurban? Apakah semua hewan boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Misalnya ayam atau misalnya yang ada di rumah kami itu mentok misalnya ya. Nah, apakah ini dijadikan sebagai hewan kurban atau ada hewan kurban yang tertentu? Ya. Nah, ternyata hewan kurban yang dijadikan sebagai hewan kurban itu ada syaratnya ya, ada ketentuannya. Dan di antara ketentuannya kalau kita merujuk kepada Sahih Fiqih Sunnah ya, Sahih Fiqih Sunnah Abu Malik itu di antaranya teman-teman yang boleh disembeli adalah di antaranya unta ya, dan orang-orang Arab senang sekali ketika mereka menyembelih unta ya, Masya Allah, dan juga sapi ya, sapi serta kambing. Ada juga ulama yang mengatakan bolehnya menyembelih kerbau ya, wallahu taala alam. Kalau kita lihat berarti ada kerbau, ada unta, ada sapi dan ada kerbau. Baik. Nah, kemudian ketentuan seperti apakah hewan kurban yang boleh kita sembelih teman-teman ya. Di sini Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa ternyata ketika seseorang ingin berkurban, Masya Allah ya, maka dalam satu keluarga itu cukup satu. Ya, jadi misalnya keluarga kita atau kepala rumah tangga kita, suami kita ingin berkurban, maka cukup hewan kurbannya satu dan pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak. Jadi teman-teman, untuk satu kurban itu bisa satu keluarga. Dan waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pernah menjelaskan ketika ditanya oleh Atha bin Yasar. Kata Atha bin Yasar, "Sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulullah SAW?" Bagaimana dulu penyembelihan hewan kurban pada masa Rasulullah SAW? Faqala, kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dulu, katanya Abu Ayyub, biasanya para sahabat itu berkurban ya dengan seekor kambing dan diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan hewan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Masya Allah. Kalau teman-teman lihat di dalam kitab-kitab para ulama, maka pernah Nabi kita Muhammad SAW juga berkurban, subhanallah, dan beliau mengatakan juga untuk seluruh umatnya, subhanallah, Allahu Akbar, untuk seluruh umatnya, Masya Allah. Nah, artinya teman-teman berarti diniatkan pahala untuk satu keluarga atau Rasulullah SAW yang meniatkan untuk umatnya, Masya Allah, itu diperbolehkan ya. Dan kalau kambing itu hanya satu orang ya, jadi tidak boleh patungan. Beda dengan sapi. Kalau sapi atau unta itu boleh patungan ya. Karena Rasulullah SAW waktu itu beliau menjelaskan ya pada di masa Rasulullah SAW, Ibnu Abbas itu pernah mengatakan bahwa waktu zamannya Rasulullah SAW, ketika itu mereka para sahabat yang menyembelih fil baqarah sab'ah ya, untuk al-baqarah itu sapi sab'ah 7 orang, wa fil ba'iri 10,
Al-ba'ir itu teman-teman maknaha al-ba'ir artinya adalah unta. Al-ba'ir itu unta atau biasa disebut kalau orang Indonesia kan jamalun ya unta. Ya, nah, al-ba'ir atau unta itu boleh untuk patungan 10 orang ya. Tapi kan kita di Indonesia kan jarang ada unta, adanya di kebun binatang ya. Yang sering itu kita sapi. Jadi kalau sapi maka boleh untuk 7 orang ya, Masya Allah. Kemudian ketika kita teman-teman memilih hewan kurban, nah ini penting banget nih, maka pilih yang terbaik. Diniatkan dari sekarang, ya Rob, bukan masalah mahal atau tidaknya ya, tapi saya itu pengen, wahai Robku, izinkan suami hamba, misalnya yang punya suami atau kepala keluarga, tahun depan bisa berkurban. Dan saya mohon, saya minta untuk dimampukan, insya Allah kami ingin berkurban dengan hewan yang terbaik. Itu diniatkan teman-teman, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya niat, ya Allah saya mau deh berkurban tapi kurban yang murah aja gitu ya. Kurban yang nggak bagus juga nggak apa-apa gitu. Harus yang namanya beribadah itu kita harus maksimal. Yang namanya ibadah itu harus berkualitas ya. Karena kan sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu apa yang kita niatkan. Dulu Rasulullah SAW teman-teman, Masya Allah, beliau ketika menyembelih hewan kurban, Masya Allah, maka Rasulullah SAW itu beliau menyembelih hewan kurban atau domba jantan yang putih dan itu dia bertanduk. Kemudian beliau setelah menyembelih hewan kurban yang bertanduk dan beliau Masya Allah menyembelih dengan tangan beliau, ya dabahuha biyadi, dabahuma biyadi. Berarti Rasulullah SAW itu menyembelih dua domba jantan ya. Dan dia juga bertanduk. Artinya kalau bertanduk tuh berarti biasanya ini adalah hewan kurban yang baik ya, atau kambing yang baik, Masya Allah, domba yang bagus ya, Masya Allah. Kan beda kan harganya kalau yang bertanduk atau tidak, itu beda. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW waktu itu menyembelih domba jantan yang bertanduk dan juga beliau menyembelih dengan tangan beliau, Masya Allah ya, Subhanallah. Dan Rasulullah SAW membaca ketika beliau akan menyembelih, nah ada di sini nih. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillah. Ya, beliau mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bertakbir Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW mengatakan Allahumma minka walak. Allahumma minka walak. Allahumma taqabbal minni. Nah, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ya Allah, terimalah sembelihan ini dariku. Subhanallah. Jadi ketika kita menyembelih teman-teman, atau suami kita menyembelih hewan kurban, maka niatkan bahwa hewan kurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam banyak ayat, di antaranya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya sembelihanku, salatku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dimurnikan niatnya. Ya, dimurnikan, bukan untuk sum'ah ya, bukan untuk riya, bukan untuk agar dipuji oleh orang lain. Oh, ternyata Bapak Fulan itu kurbannya banyak gitu ya. Oh, Bapak Fulan tuh dia kurbannya tuh sapinya gemuk banget ya, harganya aja mahal. Bukan untuk mendapatkan pujian-pujian orang lain, bukan. Yang paling kita takutkan dari sebuah amal soleh itu teman-teman, kalau amal soleh kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika akan menyembelih hewan kurban, beliau berdoa, ya Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal minni. Dan manusia yang paling bahagia manakala amal salihnya termasuk hewan kurbannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Semoga apa yang kita lakukan dari segala amal salih diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik. Nah, Rasulullah SAW juga pernah berkurban. Jadi ini dijelaskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu beliau pernah memerintahkan agar diambilkan kibas ya, bikabsh. Kabsh itu adalah domba jantan yang dia akron, bertanduk ya, yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin. Jadi Rasulullah pernah juga, beliau kalau tadi kan domba jantannya warnanya putih ya, kalau ini yang ceritakan oleh ibunda Aisyah itu hewan kurbannya kuku dan perutnya hitam serta matanya hitam
Ya, lalu hewan itu dibawa ke hadapan beliau, ya, ke hadapan Rasulullah SAW, kemudian dijadikan hewan kurban. Nah, masya Allah teman-teman, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata Rasulullah SAW ketika mengambil hewan kurban itu mengambil yang gemuk, ya, dan juga yang bertanduk. Tapi ini tidak menjadi sebuah keabsahan. Ya, kalau misalnya nggak bertanduk juga boleh, ya. Hanya Rasulullah SAW memilih yang paling bagus, ya, dan juga Rasulullah SAW memilih hewan kurban jantan, ya, serta berkuku dan mata di sekeliling matanya itu hitam. Ya, wallahu taala alam, ya. Jadi kita yang paling pasti adalah ketika kita menyembelih hewan kurban itu pilihlah yang paling bagus. Pak, mana hewan yang paling bagus nih? Ya, mana hewan yang paling sehat gitu ya. Saya mau beli itu, masya Allah. Suami saya mau beli untuk dijadikan hewan kurban. Jadi kalau misalnya bagus, gemuk, ya sehat, biasanya harganya lebih mahal. Tapi tidak apa-apa. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengayakan untuk kita semuanya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, di antara ketentuan hewan kurban juga adalah ada umur minimal. Jadi tadi kan kita tanya nih ke bapak yang penjual sapi atau kambingnya, Pak, saya mau beli untuk kurban, maka pastikan kalau kambing usia minimalnya 1 tahun, teman-teman. Kalau domba usia minimalnya adalah 6 bulan. Jadi kalau teman-teman mau berkurban kambing baru usianya misalnya 5 bulan, belum boleh. Ya, harus tanya dulu, Pak, ini umurnya berapa? Udah 1 tahun lebih misalnya. Ya sudah, boleh kita sembelih. Ya. Kalau sapi usia minimalnya 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Masya Allah, ya. Unta itu 5 tahun, ya. Masya Allah. Nah, kemudian di antara hewan kurban yang kita pilih juga teman-teman, jangan hewan yang cacat, ya, karena itu tidak sah. Nah, kalau tadi bertanduk atau tidak itu tidak mengurangi keabsahan suatu hewan kurban, tapi kalau masalah cacat atau tidaknya ini mengurangi ketidaksahan dalam sebuah hewan kurban, ya, masya Allah. Jadi Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah para sahabat ridwanullahi alaihim dan beliau pernah mengatakan bahwa tidak boleh berkurban dengan ada cacat di dalam hewannya. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan cacat tersebut. Beliau mengatakan al-aura'u itu teman-teman hewan kurbannya matanya buta sebelah, ya, dan dia kelihatan butanya tuh nampak gitu ya, jelas. Oh, itu sudah kelihatan dia hewan kurbannya buta, jangan dibeli, berarti cacat. Nanti kalau kita tetap beli, kurban kita nggak sah, kan sayang ya. Kemudian yang kedua juga, yang diantara cacat hewan kurban itu sakit, ya. Teman-teman datang ke tempat penjualan hewan kurban, terus lihat kok kayaknya ini kambingnya nggak sehat ya, kambingnya kok kayak sakit misalnya. Terus tanya ke yang jual kurban, ini Pak, memang kambingnya sakit? Oh iya, itu lagi sakit, ya udah jangan kita beli, ya. Kemarin sempat loh teman-teman, tahun ini ya, berarti tahun ini itu subhanallah qadarullah ada penyakit sapi, ya, penyakit sapi yang, jadi waktu itu kami pergi ke tempat orang yang jual sapi, kemudian penjual sapi itu bilang, ya masya Allah, Mas, ini ada banyak tahun ini nih sapi-sapi yang kena penyakit, namanya apa saya lupa. Jadi sapinya itu tiba-tiba nanti mulutnya berbusa, terus kukunya itu nanti dia lepas dan bertambah hari, kemudian nanti sapinya itu meninggal. Nah itu kemarin itu, ya subhanallah, jadi kasihan para penjual sapi kemarin itu juga banyak yang akhirnya sapinya meninggal, ya. Nah kalau memang benar kita lihat itu sapinya lagi sakit, maka jangan kita beli untuk sembelih, ya, sembelian, karena itu akan tidak sah hewan sembelian kita. Baik, kemudian kalau misalnya di antara cacat teman-teman pincang. Nah, teman-teman datang ke yang jualan hewan kurban, lihat hewan kurbannya kok pincang, ya, kakinya satu, maka jangan dibeli, ya. Subhanallah. Dan juga di antara cacatnya teman-teman, kata Rasulullah SAW yang tidak sah, kalau hewan kurbannya itu kurus banget, sampai hewan kurbannya tidak punya sumsum tulang, yaitu sampai kurus banget. Jangan dibeli, ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa itu adalah hewan yang sangat kurus, ya, maka jangan kita beli, karena itu termasuk dalam cacat, ya teman-teman. Wallahu ta'ala alam. Yang pasti kalau kita mau membeli hewan kurban, pilihlah yang terbaik, pilihlah yang paling gemuk, pilihlah yang paling sehat, ya. Kalau ada yang bertanduk boleh kita beli, kalaupun tidak maka tidak apa-apa. Baik, subhanallah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu apa cacat hewan kurban, oh iya, dan termasuk diantaranya teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman mau beli hewan kurban yang bertanduk, maka tanduknya itu jangan yang pecah, ya.
Jangan yang pecah. Atau kalau teman-teman mau beli hewan kurban, maka pastikan kalau ekor, ya lihat ekornya tidak terputus ya. Jadi benar-benar sehat lah ya. Kalau misalnya benar-benar sehat, maka kita beli hewan kurban tersebut. Baik, setelah kita tahu jenis hewan kurban apa yang mesti kita beli, maka saatnya kita mengetahui kapan penyembelihan, waktu hewan kurban ya. Jadi waktunya teman-teman ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban itu setelah sholat Id ya, bukan sebelum sholat Id. Kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, maka itu bukan dihitung dengan kurban, tapi dihitung dengan sedekah biasa ya. Dipastikan setelah sholat Id maka menyembelih hewan kurban. Maka dari itu kan kalau kita tengok ya, hukum salat Idul Adha dan Idul Fitri itu berbeda ya. Kalau Idul Adha disegerakan karena agar orang-orang setelah salat Idul Adha diharapkan untuk bersegera menyembelih hewan kurban ya. Nah, kalau misalnya subhanallah syariat ini memang luar biasa ya teman-teman. Kalau misalnya di hari Idul Adha itu teman-teman, pas di hari hanya kita misalnya nggak kebagian jagal ya, nggak kebagian yang menyembelih sapi misalnya, atau nggak ada yang menyembelih hewan kurbannya, maka subhanallah kita diberikan kesempatan kelonggaran oleh syariat di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Allahu Akbar. Saya kemarin ya ketika membaca tentang hukum kurban ini, kemudian saya mengatakan Allahu Akbar, Allah tuh maha baik ya, Allah maha baik. Allah tahu ya bakal ada nih umat Nabi kita Muhammad SAW yang nanti ketika ya di zaman ini ya, ketika yang menyembelih hewan kurban itu sangat-sangat sedikit, dan sebaliknya yang namanya kurban itu melimpah ruah di mana-mana ya, subhanallah. Satu masjid ada yang menyembelih sapi 20, 50 kambing misalnya, masya Allah, kan nggak cukup yang menyembelih, maka Allah berikan kelonggaran subhanallah ya di hari tasyrik itu 11, 12, 13, dan ini kemudahan untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka bersyukurlah subhanallah, karena ternyata Allah zat yang maha mengetahui apa yang akan terjadi kepada hamba-hambanya, masya Allah. Jadi boleh menyembelih kurban di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Dan kita tahu tanggal 11, 12, 13 itu hari dilarangnya kita untuk berpuasa, karena memang sengaja Rasulullah SAW menginginkan kita untuk menikmati hidangan kurban ya, masya Allah. Nah teman-teman, sedikit lagi insya Allah. Kemudian diantara yang perlu kita ketahui juga ya, alat untuk menyembelih ya, alat untuk menyembelihnya diantaranya adalah pastikan alat untuk menyembelih itu tajam ya, bukan tumpul. Jadi kan yang paling ditakutkan kalau alat yang untuk menyembelihnya itu tumpul, takutnya nanti teman-teman ya baru dipotong sebentar, ternyata apa? Ternyata tumpul, kan kasihan hewan kurbannya. Jadi subhanallah, Islam itu mengajarkan rahmah, mengajarkan kasih sayang, bahkan sampai kepada hewan sekalipun. Allahu Akbar ya. Ini subhanallah, tidak ada agama yang sampai membahas sedetail ini ya, kecuali Islam. Jadi subhanallah, kepada hewan sembelihan saja Rasulullah SAW itu memerintahkan umatnya untuk berkasih sayang. Dan diantara kasih sayang kepada hewan, teman-teman, kalau mau menyembelih, maka diantaranya teman-teman, subhanallah, sembelilah dengan alat yang tajam gitu ya, sehingga satu kali sembelihan itu sudah bagus gitu ya, masya Allah. Dan ketika kita akan menyembelih, kita juga ada aturannya, ada adabnya. Di antaranya berbuat baik kepada hewan ya. Kepada hewan kita berbuat baik, maka ketika akan menyembelih, sembelilah dengan cara yang baik ya, dan hendaklah kita menyembelih dengan menajamkan pisau terlebih dahulu ya, masya Allah. Dan dianjurkan tidak mengasah pisaunya itu di hadapan hewan yang akan disembelih teman-teman. Jadi subhanallah, hati-hati nih ya, kalau misalnya ada jagal mau menyembelih hewan kurban, ngasah pisaunya tuh jangan di depan hewan kurban, karena subhanallah hewan kurban tuh bisa nangis loh teman-teman. Allahu Akbar. Saya pernah diceritakan oleh suami ya, waktu di Yaman itu ada unta yang mau disembelih, tuh untanya mengeluarkan air mata ya, subhanallah. Dan itu hal yang apa ya, Allahu Akbar, memang benar-benar terjadi. Coba kalau kita perhatikan ya, masya Allah, hewan tuh subhanallah ya tahu, paham kalau misalnya dia tuh mau disembelih ya, masya Allah. Jangan diberitahu terlebih dahulu teman-teman, jangan ditaruh di depannya ya, depan hewan itu sendiri, subhanallah. Dan kita tidak boleh juga ya, menyembelih hewan kurban itu diperlihatkan dengan hewan kurban yang lain yang belum dipotong ya, itu kan kasihan. Kalau ada di antara orang yang akan berkurban, kalau bisa jangan dekat-dekat dengan hewan kurban yang belum disembelih ya, karena nanti akan melihat hewan yang belum disembelih, kasihan ya, subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian membaringkan hewan kurban tersebut di sisi sebelah kiri, yang memegang pisaunya dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Ini adalah cara yang memang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, subhanallah. Allahu Akbar ya, subhanallah.
Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menghadapkan hewan kurban kalau bisa ke arah kiblat. Dan tadi mengucapkan bismillah Allahu akbar ya. Hadza minka walak rabbana Allahumma taqabbal minni. Masyaallah. Baik, setelah kita tahu bahwa adanya rasa kasih sayang kepada hewan kurban itu sendiri, maka yang perlu kita ketahui dari sebuah ilmu tentang masalah udhiyah, masalah kurban ini teman-teman, adalah adanya larangan untuk mencukur rambut ya dan memotong kuku bagi yang ingin berkurban. Dan ini hanya berlaku bagi kepala keluarga teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kepala keluarga kita mau berkurban, maka pastikan ya sebelum tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah potong rambut, sudah potong kuku ya. Jadi biar nyaman menemui 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dalam keadaan kukunya sudah dipotong, rambutnya sudah dicukur. Ya Masya Allah. Dan boleh kita sebagai istri ingatkan kepada suami kita, ya sayangku, kasihku, belahan jiwaku, ini sudah memasuki akhir bulan Dzulqa'dah. Ya. Kalau mau berkurban maka potong rambut, potong kuku dan siap-siap untuk berkurban nanti ya Masya Allah. Dan terakhir teman-teman, pemanfaatan hewan kurban itu sendiri ya bisa kita bagikan ya dan juga bisa kita makan ya. Jadi dibagikan sebagian dan sebagian kita boleh memakannya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Alhamdulillah binikmati tatibus shalihat membahas masalah kurban ini. Semoga ketika kita berilmu teman-teman ya mengilmui apa itu kurban ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya besok ya beserta keluarga kita yang tercinta untuk berkurban ya subhanallah. Karena terkadang subhanallah Allah akan memberikan hadiah kurban, hadiah bisa berhaji, hadiah bisa berumrah dan hadiah-hadiah yang lainnya setelah kita mengilmui amal ibadah tersebut. Ya, saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Saya memohon dengan nama Allah yang indah dan sifat Allah yang mulia, semoga yang hadir di sini, teman-teman yang ada di kajian ini, baik itu yang di Telegram maupun yang di Zoom, semoga Allah mampukan kita semuanya untuk bisa berkurban dengan kurban yang paling baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada kebenaran, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.